Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini hadir Institut Darul Quran sebagai ikhtiar melengkapi pendidikan yang ada di Darul Quran yang sudah ada mulai dari kelompok bermain TK, SD, SMP, SMA, pesantren Darul Quran. Ada 3 fakultas yaitu Usuluddin, kemudian ada FEBI, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, dan juga ada Tarbiyah. Di masing-masing fakultas ada 2 prodi. Di Usuluddin ada program studi ilmu Al-Quran dan tafsir, ada juga ilmu hadis. Kemudian di FEBI, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, ada 2. Yang pertama adalah manajemen bisnis syariah dan juga ada hukum ekonomi syariah. Di Tarbiyah ada 2, yang pertama adalah PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan juga BKPI, Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Menjadi salah satu keunggulan atau ciri khas buat Institut Darul Quran adalah di semester pertama kita wajibkan kepada seluruh mahasiswa yaitu mengikuti program namanya program intensif. Ya, ini belajar Quran, khusus belajar Quran selama 1 semester yang insya Allah sebelum pembelajaran pelajaran-pelajaran yang lain maka mahasiswa semuanya belajar Quran. Bukan hanya yang sudah lancar tapi buat yang baru pertama belajar Quran insya Allah difasilitasi untuk bisa mempelajari Al-Quran secara detail, secara baik. Tentu belajar Quran bukan hanya di semester pertama tapi juga semester-semester berikutnya, tapi yang intensif untuk belajar Quran adalah di semester pertama. Insya Allah ini akan memberikan kemudahan buat siapapun ya, baik yang menjadi guru dan juga ingin menjadi businessman atau business girl menjadi pengusaha, tapi di dalamnya akan ada Al-Quran insya Allah. Institut Darul Quran. 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 Kota Tangerang. Kota yang dikenal dengan kota seribu jasa ini kini semakin berkembang dengan hadirnya kampus Islam bertaraf internasional yang dikenal dengan Institut Darul Quran. Sebagai kampus baru di Kota Tangerang, Institut Darul Quran memiliki 3 fakultas dan 6 jurusan program studi. Dengan pembelajaran online berbasis blended learning, Institut Darul Quran bercita-cita mencetak lulusan sarjana penghafal Al-Quran dengan program andalan tahfiz dan entrepreneur. Mahasiswa-mahasiswi Institut Darul Quran juga dibekali dengan ilmu dakwah kreatif dan komunikatif sebagai identitas dari generasi muda Quran. Institut Darul Quran, kampusnya para pembumi Al-Quran. Tes teman-teman yang ikut dengar kira-kira suara saya ada? Kira-kira jelas nggak? Kalau emang jelas suara saya tolong coba di chat via Zoom. Apakah jelas atau tidak? Karena acara kan sebentar lagi kita mulai. Oke, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Institut Darul Quran Jakarta, Dr. Haji Anwar Sani SSOS IME, beserta Warek 1, 2, dan 3. Yang kami hormati Ustadz Rofiq Lubis, SAG, ME, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Yang kami hormati Ibu Fitra Dila Lestari, MPD, selaku Kaprodi MBS. Yang kami hormati Ibu Siska Deviana, SPD, MM, serta seluruh civitas akademika Institut Darul Quran Jakarta dan teman-teman peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur tak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya dan kasih sayangnya, kita masih bisa bersama-sama untuk mengikuti dan menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa. Meskipun webinar ini kita lakukan secara online, semoga hal ini tidak menjadi penghalang atau pemutus tali silaturahmi, dan semoga kita selalu dijaga oleh Allah kesehatannya, rohaninya maupun jasmaninya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Zaki Rustiana Rahman, mahasiswa manajemen bisnis syariah selaku MC yang akan membawakan acara webinar pada hari ini. Baiklah teman-teman, peserta webinar yang insya Allah berbahagia. Acara ini merupakan serangkaian webinar yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Bisnis Syariah Institut Darul Quran Jakarta. Webinar kali ini mengambil tema Service Excellence and Communication Skill for Entrepreneur. Dan tak lupa kami beritahukan kepada seluruh peserta untuk mengikuti acara ini sampai akhir, karena panitia menyiapkan sejumlah door prize dan dihimbau seluruh peserta untuk mengisi link pendaftaran dan angket kepuasan untuk mendapatkan sertifikat. Link akan dibagikan di akhir acara. Sebelum kita mulai acara, alangkah baiknya saya bacakan susunan dari acara ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan dari Kaprodi Manajemen Bisnis Syariah yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Fitra Dila Lestari, MPD. Yang keempat, sambutan Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam yang nantinya akan disampaikan oleh Ustadz Rofiq Lubis, SAG, ME. Yang kelima, penyampaian materi oleh Ibu Siska Deviana, SPD, MM. Yang keenam, sesi tanya jawab. Yang ketujuh, pembacaan doa dan penutup. Baiklah teman-teman, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Nabila Nur Azizah Putri. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba
وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق الله العظيم. Baik, terima kasih kepada Saudara Nabila Nur Azizah Putri atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya, yang mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan, khususnya yang membaca, mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an di hari akhir kelak. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kaprodi Manajemen Bisnis Syariah, Ibu Fitra Dila Lestari, MPD. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, terima kasih. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih kepada rektor kita Dr. Haji Muhammad Anmarsani SOC MA, kemudian jajaran Warek 1, Ustadz Marzuki Eskom MMSI, kemudian Warek 2, Ustazah Nurdiana Dewi MA, kemudian Warek 3, Ustazah Rina Susanti Abidin Bahre MA, dan juga dekan kita, Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Ustadz Rafiq, Muhammad Rafiq SAG MA, kemudian juga semua dosen dan sivitas akademika Institut Darul Quran, mahasiswa, mahasiswi, IDAKU, khususnya MBS, dan juga prodi lain yang insya Allah ini tidak hanya untuk prodi MBS saja, tapi memang saat ini yang menyelenggarakan adalah dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Prodi MBS di Institut Darul Quran. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan segala rupanya ya, sehingga hari ini alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, bisa terselenggara acara webinar kali ini, yaitu dengan pemateri yang sangat luar biasa nih. Ada Ibu Siska Deviana SPDMM ya. Assalamualaikum Bu Siska. Juga terima kasih juga untuk dosen-dosen, khususnya dosen MBS yang sudah hadir juga. Ini saya lihat ada Ustadz Hendi, terima kasih Ustadz Hendi sudah hadir, Ustadz Farid, Ustadz
Dwi, Ustaz Rafiq tentunya, dekan kita, dan semua dosen-dosen MBS maupun semua dosen di Institut Darul Quran. Juga mahasiswa-mahasiswi IDAKU yang saya cintai dan saya banggakan. Jadi di webinar kali ini temanya sangat menarik, yaitu memang tentang hal yang utama yang kita butuhkan, terutama sebagai kita nanti goals-nya adalah prodi kita itu ya, bahkan juga prodi lain di IDAKU, kita mengutamakan supaya kita bisa menghasilkan bahkan sebelum kita lulus gitu. Kita ada di goals yang nantinya mudah-mudahan kita semua bahkan sebelum lulus kita sudah jadi entrepreneur. Dan modal yang utamanya Suaranya nggak kedengeran, Bu. Maaf Bu, yuk kemut. dari tadi atau udah lama nih? Dari tadi? Barusan ya? Oke, jadi tema yang diambil hari ini alhamdulillahnya memang sesuai dengan goals kita yang nantinya kita ingin mahasiswa dari khususnya prodi MBS gitu ya, juga bahkan secara umum untuk semua prodi di Institut Darul Quran kita bisa menjadi entrepreneur, dan salah satu modal yang memang sangat dibutuhkan, kita harus memperbaiki yang namanya skill komunikasi kita. Kemudian kita juga harus belajar bagaimana cara menata atau memperbaiki ilmu-ilmu menambah upgrade ilmu tentang bagaimana memberikan pelayanan yang baik untuk customer kita nantinya. Dan tema yang kita angkat kali ini akan disampaikan oleh pemateri Ibu Siska Deviana ini. Beliau ini adalah motivator juga ya, trainer juga, kemudian dari zaman S1 saja gitu, masih kuliah, masih sebagai mahasiswa sudah jadi penyiar di TVRI Jawa Barat gitu. Udah jadi presenter juga banyak, udah menjadi public speakers juga, dan luar biasa. Dan saya harap teman-teman di webinar kali ini silahkan on-kan kameranya, semuanya aktif, manfaatkan waktu yang beberapa jam ini gitu ya untuk mengupgrade ilmu teman-teman. Saya yakin di antara teman-teman sudah banyak yang mempunyai kemampuan komunikasi, tapi kita di kesempatan kali ini kita akan belajar untuk menatanya kemampuan komunikasi, tapi ditata dengan pakai ilmu yang akan di-share-kan oleh pemateri kita gitu. Jadi manfaatkan waktu webinar ini gitu. Kalau misalnya di luar sana belum tentu kita dapat ilmu yang free gitu, gratis. Bisa bayar mahal untuk membayar seorang Ibu Siska Deviana gitu ya. Dan alhamdulillah kita diberikan kemudahan kali ini free gitu ya, tidak memerlukan effort yang lebih gitu. Teman-teman silakan manfaatkan kesempatannya. Saya harap semuanya standby juga gitu. Ini karena ajang untuk mengupgrade ilmu kita semua gitu ya. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dibuka oleh oleh Bapak Dekan kita, Ustaz Rafiq Lubis, SHGME. Dari saya cukup sekian ya. Selamat menikmati kajian ilmu kita di pagi hari ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Fitra Dila Lestari, MPD. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, yakni Ustadz Rafiq Lubis, SHGME. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama sekali terima kasih saya ucapkan kepada adik-adik mahasiswa selaku panitia penyelenggara webinar hari ini. Mudah-mudahan apa yang adik-adik mahasiswi niatkan bisa menjadi bekal pengetahuan bagi adik-adik semuanya. Dan juga tidak lupa pada pimpinan kita, Pak Rektor, Dr. Almarsani, kemudian juga kepada Pembantu Rektor 1 yang dukung dan Pembantu Rektor 2 dan dukung kegiatan kita ini sehingga bisa terselenggara dengan baik. Dan juga terima kasih kepada Kaprodi Pak Fitra Lestari yang menginisiasi kegiatan ini, membantu kita bersilaturahmi kepada pembicara kita hari ini, Ibu Siska Deviana. Ya, ini karena faktor silaturahmi masa lalu, ya, karena saya juga heran ini Mbak Fitra ini paling senang itu kopi kenangan ya. Rupanya dia banyak kenangan masa lalu dengan sahabat-sahabatnya, sehingga Mbak Ibu Siska Devian, kami ini sering melakukan webinar karena hubungan-hubungan baik Mbak Fitra masa lalu dengan sahabat-sahabatnya. Saya yakin karena hubungan baik itulah, maka Mbak Siska Devian pun mau menyisihkan waktunya untuk kegiatan hari ini, yang bagi kami tadi saya sangat kaget itu sambutan Mbak Fitra. Maka sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Mbak Ibu Siska Deviana yang menyisihkan waktunya. Saya sangat tahu ya, service excellent ini kelihatannya sederhana gitu. Service excellent. Tetapi tidak sederhana ucapan yang kita ucapkan ini. Beberapa kali dalam berbagai kegiatan kita memang mengundang orang yang expert di bidang service excellent. Jadi adik-adik mahasiswa yang hadir hari ini maupun dari fakultas lain maupun dari masyarakat lain yang hadir hari ini, saya lihat angkanya terus ini ya yang hadir. Ini service excellent ini belum dicatat baik-baik, diamalkan, ya, karena ini sebuah layanan yang sangat luar biasa. Kalau kita rujuk ke masa Rasulullah itu juga melakukan service excellent. Ya. Kalau tidak service excellent yang dilakukan Rasulullah, tidak akan seperti ini umat Islam banyaknya. Apa yang dilakukan Rasulullah sebenarnya tidak jauh. Ya, itu service excellent itu kan bagaimana kita bisa menyampaikan pesan yang baik, ya. Bukankah itu tabligh ya, salah satu sifat Rasulullah. Kita juga disuruh bagaimana bisa menjelaskan sesuatu dengan baik, mengedukasi. Ya. Itu adalah sifat Rasulullah juga. Dan bagaimana kita bisa memberikan ya sesuatu pesan yang benar. Ya. Itulah yang disebut amanah. Ya. Dan bagaimana kita membenarkan apa yang sedang kita kerjakan. Artinya harus memang menjadi habit, ya, menjadi attitude, terbentuk semuanya bisa memberikan service excellent itu. Itulah yang disebut siddiq. Jadi sifat-sifat Rasulullah itu merupakan service excellent. Maka dikembangkanlah service excellent itu berbagai ilmu pengetahuan yang disesuaikan dengan layanan masing-masing. Maka inilah yang akan kita timba ya sebanyak-banyaknya nih dari yang orang yang expert di bidangnya, apalagi tadi masih mahasiswanya. Ternyata Mbak Siska ini sudah, Ibu Siska kita ini sudah menjadi pembawa acara. Itu saya rasa pembawa acara pastilah beliau ini punya
bawaan sendiri di samping belajar, saya yakin menjadi properti diri beliau untuk bisa menyampaikan pesan. Untuk menyampaikan pesan ini kan ada jadi ilmu lagi nih, public speaking. Kan jadi ilmu lagi. Nah, melalui public speaking inilah terbentuk nanti satu talent, bagaimana cara bicara, bagaimana gestur, bagaimana mimik kita. Nah, inilah adik-adik, yuk kita jangan lewatkan, ya, benar-benar didengarkan detik per detik apa yang disampaikan. Karena belajar seperti talent ini, hampir semua perkataan itu bermakna. Kalau bahasa milenial sekarang, ini materi daging gitu loh. Ini Mbak Siska nih, ya, Bu Siska Deviana. Sekarang adik-adik kita, adik milenial sekarang ada istilah daging, ada istilah tulang gitu loh. Terus di tengah-tengahnya harus ada tidak gondrong harusnya kan gitu kan. Itu. Jadi bahasanya ini daging semua. Nah, adik-adik insya Allah sangat yakin materi hari ini insya Allah bukan hanya seperti daging, tapi daging khas, ya. Ini materi daging khas, daging dalam, yang sekedar dipanas sedikit matang, sehat kita. Insya Allah ikuti sampai akhir, dan kita ucapkan sebelum berakhir acara lebih dahulu kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Ibu Siska Diana di Siska Deviana. Kami hanya bisa memberikan doa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan pada ibu keluarga, menjadikan ibu bermanfaat bagi agama dan bangsa, dan ketika adik-adik terus mengamalkan ilmu yang disampaikan, insya Allah itu menjadi ilmu yang tafa, ilmu yang bermanfaat, yang merupakan proyek akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dari saya sebagai dekan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh mahasiswa dan seluruh peserta yang hadir hari ini, dan khususnya kepada adik-adik mahasiswa selaku panitia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, saya kembalikan kepada MC. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Rafiq Lubis, SAGME. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Acara selanjutnya yakni acara inti yang akan dipandu oleh Saudari Nadira Awalia Putri, salah satu mahasiswi Manajemen Bisnis Syariah selaku moderator. Kepadanya kami persilakan. Cek, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Zaki selaku MC kita pada pagi hari ini yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan rangkaian acara webinar kita pada hari ini. Pertama-tama izinkan saya menyapa teman-teman yang sudah sama-sama hadir pada pagi hari ini. Gimana teman-teman semua kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, yang terhormat Ustadz Muhammad Rafiq Lubis, SAGME, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Darul Quran Jakarta, yang terhormat Ibu Fitra Dila Lestari MPD, selaku Kaprodi Manajemen Bisnis Syariah Institut Darul Quran Jakarta, yang saya hormati Ibu Siska Deviana SPDMM, selaku pemateri kita pada hari ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih untuk seluruh peserta webinar yang sudah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Baik, selanjutnya akan saya bacakan CV dari pemateri kita. Nama lengkap beliau adalah Siska Deviana dengan gelar SPDMM. Beliau bisa dipanggil Bu Siska, tempat tanggal lahirnya di Bandung, 26 Januari 1989. Beliau statusnya sudah menikah. Untuk riwayat pendidikannya, pada tahun 2011, beliau menempuh pendidikan tingkat S1 Pendidikan Ekonomi di Universitas Pendidikan Indonesia yang terakreditasi A di jurusan Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Selanjutnya, pada tahun 2014, beliau menempuh pendidikan S2 Magister Management di Universitas Pasundan yang terakreditasi B di jurusan Manajemen Pemasaran. Selanjutnya, riwayat pekerjaan beliau pada tahun 2005 sampai 2007, beliau bekerja sebagai announcer atau penyiar di Mutiara FM 98,9 Bandung.
Selanjutnya pada tahun 2008 sampai 2012 beliau menjadi presenter, membawakan beberapa acara diantaranya berita regional dan nasional, talk show, dan kuis di TVRI Jawa Barat. Selanjutnya pada tahun 2012 hingga 2015 beliau menjadi trainer announcer and customer care, junior management loyalty retention, rekrutmen pegawai frontliner and MC corporate di PT Kereta Api Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2016 beliau menjadi asisten dosen prodi ekonomi di Unpas Bandung. Pada tahun 2017 beliau menjadi Head of Department Event and Promo Duta Mall Banjarmasin di PT Tata Optima Property. Selanjutnya pada tahun 2017 hingga sekarang beliau menjadi dosen praktisi, trainer and motivator di ASMI Citra Nusantara. Moto hidup beliau adalah hidup hanya sekali, selalu torehkan prestasi agar tidak menyesal nanti. Baik, selanjutnya untuk kita ke acara inti dengan tema Service Excellence and Communication Skill Entrepreneur yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini yaitu Ibu Siska Deviana SPD MM. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ustadz M. Rafiq Lubis, SAG ME, dan juga kepada Ibu Fitra Dira Lestari, MPD, atas undangan dan kepercayaannya untuk mengisi webinar pada pagi hari ini. Saya langsung share screen aja ya. Saya minta di-accept sama host-nya. Sudah belum? Sudah, saya lagi screen share. Coba di-accept sama host-nya, sudah? Moderator mohon dibantu untuk yang jadi host. Saya share screen, tolong di-accept. Sudah? Sudah? Sudah belum? Atau bisa saya dijadikan host juga boleh. Ya, sambil menunggu saya bisa share screen-nya. Ya, luar biasa sekali ya tadi opening dari Ibu Fitra Dira Lestari dan Bapak M. Rafiq Lubis. Itu menjadi tanggung jawab besar juga untuk saya untuk menjelaskan kepada mahasiswa dan mahasiswi IDAKU. Ya. Untuk training hari ini atau webinar hari ini kita akan membahas mengenai service excellence dan juga skill communication entrepreneur. Itu penting dan saling berkaitan. Dan saya mungkin lihat teman-teman nih hari Sabtu lagi santai, lagi di rumah, tapi setidaknya memaksimalkan apa yang akan saya sampaikan pada hari ini. Bagaimana host? Sudah bisa? Kalau enggak saya dijadiin host aja. Ibu Fitra boleh dibantu, Ibu Fitra? Tadi udah diinfokan padahal. Silakan dijadikan host pematerinya. Gimana? Sudah? Ya, jadi untuk teman-teman semua, gimana? Lagi di kontak medianya sebentar, Ibu. Oh iya ya, tinggal diklik aja, nggak bisa ya? Ini saya udah kirim nih share screen-nya, mungkin tinggal diklik OK aja dari sana. Nanti saya bisa share screen-nya. Oke, sambil menunggu ya. Jadi service excellence tadi seperti Bapak Ustadz Rafiq dan juga Ibu Fitra bilang bahwa service excellence itu adalah kemampuan kita untuk memberikan pelayanan lebih nih kepada customer kita. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang kan ada di prodi manajemen bisnis syariah ya, dan ada juga beberapa prodi lain, dan Nabi Muhammad pun punya hal dengan melakukan berniaga. Jadi kalau misalnya kita punya beberapa usaha, entrepreneur, menjadi entrepreneur, nah service excellence ini merupakan salah satu langkah untuk membuat jualan kita, berjualan produk atau jasa menjadi sesuatu hal yang lebih menarik lagi.
Ya, biasanya saya melakukan training ini di beberapa kota. Jadi saya sudah keliling Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Karena saat ini posisi saya di Kalimantan. Kita beda 1 jam nih, ya. Jadi di sana jam 8, di Jakarta, di sini jam 9. Jadi kita beda 1 jam. Nah, saya sudah melakukan training di Jawa, itu Jawa hampir semua sudah ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai Jember saya sudah pernah, Jawa Barat, kalau Jakarta itu sering banget. Nah, kemudian Sumatera saya sudah sampai ke Medan, ya Medan, Padang itu sudah pernah juga saya training di sana. Karena pada saat itu saya di PT Kereta Api Indonesia, memang saya diberikan tugas untuk memberikan training ke berbagai daerah. Kemudian di Kalimantan juga sudah bisa belum Bu Fitra? Oh, sudah bisa. Ya, Bisa ya. kita mulai. Ya. Oke. Oh, sebentar. Bentar ya. Kita mulai ya webinar pada hari ini. Selamat datang di training Katarati Center. Tadi sudah diperkenalkan oleh MC, nama saya adalah Siska Deviana SPD MM. Dan izinkanlah saya untuk hari ini menjadi lead fasilitator bagi teman-teman mahasiswa-mahasiswi IDAKU semua. Ini adalah dokumentasi training yang pernah saya lakukan di Kalimantan Selatan. Saya pernah menjadi trainer di Angkasa Pura, Polda Kalsel, dan juga di Angkasa Pura Support atau APS itu adalah anak perusahaan dari Angkasa Pura. Kemudian juga saya pernah menjadi trainer juga untuk finalis Miss dan Mister Duta Mall yang ada di Kalimantan Selatan, kemudian Kementerian Kehutanan, dan juga Angkasa Pura yang paling sering melaksanakan training. Ya, ada beberapa training juga yang tidak kami masukkan di dalam slide ini. Nah, ini adalah training yang kita lakukan di Jawa dan Sumatera. Baik teman-teman semua, materi yang akan kita bahas pada hari ini sangatlah menarik dan tentunya teman-teman semua harus tetap fokus dan mendengarkan apa yang akan saya sampaikan. Karena insya Allah ini akan sangat bermanfaat terutama dalam dunia entrepreneurship. Service Excellence and Communication Skill for Entrepreneur. Jadi materi kita adalah akan membahas mengenai basic service excellence. Apa sih service excellence? Yang kedua adalah kita akan mengubah pola pikir kita. Bagaimana kita bisa membangun sebuah bisnis yang besar yang nantinya akan menjadi harapan untuk kita, bahkan mungkin harapan untuk keluarga kita. Yang ketiga adalah bagaimana cara kita untuk action, dan ketika ada service excellence, ya walaupun ada walaupun tidak ada, ketika kita mengeluarkan barang dan jasa itu biasanya ada yang komplain. Nah, gimana sih cara kita mengatasi komplain? Nanti kita akan belajar sama-sama. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita sebagai seorang entrepreneur bisa berkomunikasi yang baik dengan customer kita. Are you ready? Mana suaranya? Are you ready? Ready. Ready. Oh, mantap. Keren. Ya, harus semangat ya walaupun hari Sabtu ya. Semangat. Oke, ada komitmen. Ya, bisa. Ada komitmennya nih ya. Pertama, berpikirlah positif. Jadi teman-teman semua di sini saya harapkan punya pikiran yang positif. Jangan punya pikiran negatif. Aduh, ini kegiatan apa sih ganggu hari Sabtu saya gitu. Tapi kita berpikirlah yang positif. Kemudian nanti ada sesi bertanya menjawab. Nanti akan ada sesinya ya. Tapi kalau saya tiba-tiba tanya, ayo siapa yang bisa jawab? Silakan nyalakan mikrofonnya dan langsung jawab aja. Kemudian lebih bagus untuk menyalakan kamera Anda supaya Anda bisa lebih fokus sama slide saya. Dan yang terakhir, matikan mikrofon pada saat tidak diperlukan. Jadi kalau lagi ngobrol sama tetangga, matiin dulu mikrofonnya ya. Oke, ini anggaplah teman-teman mahasiswa-mahasiswi IDAKU sedang membawa gelas yang setengah isi, setengah kosong. Jadi sekarang nih teman-teman bawa gelas nih, setengah isi, setengah kosong. Kayak gini ya, setengah isi, setengah kosong. Nah, nanti saya bawa teko, isinya air banyak, kemudian saya tuangkan ke dalam gelas tersebut. Nah, kalau misalnya teman-teman bersikap positif dan terbuka, maka teman-teman akan mendapatkan ilmu dari saya, pengalaman dari saya akan teman-teman serap dan disisakan setengah. Tapi kalau Mas Abdul, Mas apa Ade ya? Abdul Aziz, coba dibuka mikrofonnya.
Oke, Hadir, Bu. kalau misalnya nih Abdul ini punya gelas tapi gelasnya ditutup, kira-kira airnya bakal masuk nggak kalau saya tumpahin air ke gelasnya Abdul? Airnya bakal tumpah, Bu. Bakal tumpah ya. Jadi percuma teman-teman di sini menghabiskan waktu 1 sampai 2 jam kalau ternyata teman-teman tidak bisa berpikir positif dan terbuka. Jadi nanti airnya tumpah, percuma ngabisin waktu doang. Jadi Bener, udah Bu. saatnya sekarang bersifat terbuka. Kalau mau sukses, dengarkan ini sampai selesai ya. Terima kasih ya Abdul Aziz ya. Sama-sama, Ibu. Oke, sebelumnya saya mau ini ya, kita biar semangat. Jadi ada jargon yang saya buat untuk mahasiswa idaku. Kalau saya bilang gini, mahasiswa idaku, jawabnya adalah cerdas. Coba bareng-bareng dong. Cerdas. Cerdas, Kreatif, berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Ya, kita olahraga pagi-pagi Bu Fitra ya. Boleh dinyalain kameranya semua nggak? Saya pengen lihat kameranya semua bisa dinyalain. Kamera semuanya ya, biar kita sama-sama semangat. Oke, ini bisa kelihatan semua nggak ya? Nggak bisa ya, ini harus di close dulu ya paling ya. Ya nggak apa-apa deh. Nanti kalau saya bilang mahasiswa idaku, jawabannya adalah cerdas, ya, kreatif, dan berakhlak mulia. Siap ya? Siap, kompak ya. Mahasiswa ini harus semangat, oke? Mahasiswa idaku, cerdas, berakhlak mulia. Tepuk tangan buat kita semua. Karena tepuk tangan ya. Terima kasih banyak ya. Walaupun orang di rumah mungkin mikir ini ngapain tepuk tangan lagi mikrofonnya. Jadi saya berharap mahasiswa idaku adalah mahasiswa yang cerdas, kreatif, karena sekarang kita dituntut untuk jauh lebih kreatif baik dalam bidang entrepreneurship atau apapun yang akan teman-teman kerjakan. Dan ingat, teman-teman harus berakhlak mulia, apalagi teman-teman berada di universitas yang luar biasa, menjunjung tinggi nilai keislaman. Itu sangat penting apabila teman-teman nanti berada dalam dunia kerja dan lain sebagainya ya, karena akhlak itu sebetulnya yang nomor satu dari apapun juga ya. Oke, baik, lanjut lagi. Nah, jadi service excellent. Ini materi yang menarik, banyak orang ingin belajar, banyak orang ingin tahu, tapi kadang orang nggak pas mengaplikasikannya, karena bingung langkahnya nih seperti apa. Service excellent itu gampang, cuman ada 4 hal yang harus kita pahami, yaitu basic, mindset, action, and complaint. Jadi kalau mau nanya service excellent itu apa? Cuman 4 ini aja. Pertama basic, jadi kita nih harus tahu dulu apa sih itu customer, apa sih itu service excellent, terus siapa aja sih yang harus dikasih service excellent, kapan kita ngasih service excellent, terus di mana dan gimana caranya. Nah ini teman-teman harus bisa memecahkan ini dulu. Kalau udah paham, teman-teman loncat ke langkah berikutnya adalah mindset. Mindset itu adalah pola pikir kita. Ini harus kita rubah secara perlahan. Yang tadinya kita bangun bisnis itu asal-asalan, bangun bisnis cuma ngikutin orang, oh lagi hitsnya skincare, ikut-ikutan ah. Tapi teman-teman nggak punya modal mindsetnya, tujuannya, visi misinya teman-teman untuk jualan ini apa tuh nggak ada, sehingga teman-teman tidak bisa berjalan lama. Makanya kenapa sebuah bisnis ada yang hanya berjalan 1 bulan, 2 bulan, tidak sampai 1 tahun, karena dari awalnya tidak punya basic dan mindset yang kuat, ya. Jadi mindset-nya ini harus betul-betul kita pikirkan apa sih yang mau kita capai. Kalau udah di mindset, ketiga adalah action. Nah, baru kita eksekusi. Kira-kira tindakan-tindakan apa yang akan kita lakukan setelah kita paham service excellence, setelah pola pikir kita dirubah. Kemudian yang keempat, tadi saya bilang, ketika sebuah bisnis atau usaha, baik itu ada service excellent maupun tidak ada service excellent, akan menimbulkan komplain. Komplain itu apa sih? Ada yang bisa jawab nggak? Langsung aja buka mic-nya. Apa itu komplain? Komplain, Bu. Untuk protes atas penerimaan barang. Diomelin, Bu.
Diomelin. Penjualannya Oh, komplain tuh diomelin. protes Bu, beli. Karena komplain apa? Ketidakpuasan customer Bu, protes Bu. Oh, mantap. Benar. Ketidakpuasan pelanggan beli. Iya, pelanggan. Betul. Jadi pelanggan merasa tidak puas, pelanggan merasa tidak nyaman, sehingga menimbulkan komplain. Apakah semua pelanggan akan melakukan komplain ketika tidak nyaman? Maksudnya ngajin, Tidak semua, Bu. Semua akan komplain? Tidak semua ya. Produknya nggak bagus pasti bakal komplain Bu. Betul. Yang Dan merasa kamu tidak puas ketika aja Bu. merasakan hal serupa pasti akan melakukan komplain ya. Jadi ada 4 hal yang harus kita pahami ketika mau belajar service excellence. Yang pertama basic, mindset, action, and complaint. Ini aja yang perlu teman-teman pahami. Kita lebih mendalam lagi ya. Apa itu service excellence? Ada yang bisa jawab? Pelayanan terbaik. Mantap. Terus satu lagi? Pelayanan prima, Bu. Pelayanan prima ya. Keren banget mahasiswanya Bu Fitra ya. Semangat semua. Pelayanannya memuaskan. Betul. Service excellent namanya. Excellent itu udah di atas rata-rata ya. Udah luar biasa lah ya. Setiap pelanggan itu punya harapan. Punya harapan menikmati barang atau jasa yang kita suguhkan. Misalnya saya mau ke salon nih ya. Saya pengen dipotong rambut misalnya. Nah, pikiran saya, harapan saya nih, saya nanti datang ke salon, saya nanti ngomong sama mbaknya, Mbak saya mau potong rambut, nanti saya bilang modelnya kayak gini ya Mbak, kemudian dipotong, dicuci rambutnya dulu pakai sampo, dikeringkan pakai hair dryer, udah pulang. Itu harapan pelanggan. Tapi kalau service excellent adalah harapannya itu di luar ekspektasi kita. Jadi ternyata nih ketika saya ke salon, saya dibukakan pintu, itu ada yang menyambut saya, customer service. Selamat datang Ibu di salon Ana, ada yang bisa kami bantu. Nah, itu adalah service excellent. Ya, jadi begitu datang ke salonnya, dibukain pintunya, terus selamat datang Ibu, ada yang bisa kami bantu di salon Ana. Selamat datang di salon Ana Ibu, ada yang bisa kami bantu, misalnya dengan tangan seperti ini. Kemudian kita nanya, saya mau potong rambut Mbak, tapi model apa ya? Saya bingung nih. Nah, dengan service excellent dia akan menawarkan, oh Bu, kalau Ibu cocoknya model potongannya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, itu adalah bagian dari service excellent. Kemudian ketika cuci rambut, ternyata ada service excellent lagi. Ditanya sama terapisnya, Ibu mau air dingin apa air panas untuk, air hangat, sorry, air panas nanti ngelepu ya. Ibu mau air dingin apa mau air hangat untuk mencuci rambut. Itu bagian dari service excellent ya. Pasti orang itu, luar biasa ya apa yang diberikan oleh salon ini di luar ekspektasi saya. Saya ekspektasinya cuma datang, bilang model, potong rambut, pulang. Udah nggak ada experience-nya, nggak ada pengalaman yang bikin saya jatuh hati sama perusahaan itu. Tapi kalau ternyata saya di treatment dengan baik dengan hal-hal kecil tadi, ketika pulang saya akan ingat lagi. Aduh, nanti kalau ke salon ke situ aja deh. Saya puas banget sama pelayanannya, ya yakin 1000 kali yakin deh ya, pasti akan balik lagi ke sana. Jadi service excellent adalah pelayanan prima, di mana menciptakan harapan di atas ekspektasi pelanggan. Jadi jauh di atas ekspektasi. Harapan saya segini, yang saya dapat segini. Luar biasa ya. Coba saya mau nanya MC-nya, mana MC-nya? MC-nya namanya siapa? Halo? Zaki. Yang perempuan tadi siapa MC-nya? Zaki ya? Nadira. Oh, Nadira. Nadira, coba Ibu mau tanya ya. Kalau Nadira ini kan minta sepatu sama Mama gitu kan. Minta sepatu sama Mama beliin sepatu ya gitu. Harganya 200.000. Tiba-tiba nyampe di rumah, ternyata Mama beli yang harganya 1 juta. Gimana perasaannya? Seneng Bu. Seneng banget ya? Seneng nggak? Seneng banget lah. Nah, seneng banget. Nah, itulah service excellent. Kita ngarapinnya segini, dapatnya segini. Udah paham ya? Gampang ya service excellent ya? Oke, saya mau teman-teman tebak nih. Kira-kira orang ini kenapa sih di sampingnya ada kursi, tapi dia merenung gitu, sambil ngerokok gitu kan? Kenapa ya? Ada yang bisa jawab nggak?
Lagi mikirin, Bu. Mikirin kenapa? Cicilan kursi? Lagi mikirin uang. Lagi mikirin, Bu, antara bagus dengan harganya sesuai apa tidak. Harapan tidak Oke, sesuai sama mantap. realitanya, Bu. Kenapa? Harapan tidak sesuai sama realitanya. Tidak sesuai apa sesuai? Tidak sesuai. Tidak, Bu. Oke. Tidak, Bu. Lagi Oke, mikirin, kita Bu. lihat ya. Kenapa Bapak ini udah punya sofa bagus, tapi masih kayak mikir, ternyata kayak gini sofanya ya. Ternyata dia Ya. salah beli. Jadi dia harapannya itu sofanya itu besar karena beli online, Tinggi. jadinya ternyata sofanya kecil banget. Akhirnya menimbulkan rasa kecewa atau komplain. Nah itu ya. Kecewa. Ini adalah contoh bukan service excellent ya. Ini tidak boleh karena trust atau kepercayaan pelanggan itu akan hilang. Tidak kepuasan pelanggan. Iya, jadi nggak puas jadinya. Oke, selanjutnya nih. Kira-kira selain tadi yang saya sebutkan kalau saya ke salon, saya dapat treatment ini, apalagi sih service excellent yang teman-teman tahu? Ada yang mau cerita? Kira-kira apa yang pengalaman teman-teman dapat service excellent di suatu tempat gitu? Yang nggak pernah bisa dilupain. Di tempat kerjaan, Bu. Ayo. Apa tuh? Dapat apa? Satu-satu ya. Tadi di tempat kerja gimana? Siapa namanya? Saputra, Ibu. Oke, Saputra. Gimana Saputra? Boleh cerita dong apa service excellent yang didapat di tempat kerja? Bentar, Ibu ya. Sebentar. Oh, lagi ada ini ya. Lagi ada Oh, iya. customer. Oke, siapa lagi yang mau duluan? Tadi ada suara perempuan kayaknya. Boleh? Ya, Ibu. Siapa? Abdul Aziz, Bu. Oh, Abdul Aziz. Mantep nih. Oke, pernah dapat service excellent apa? Aziz, Pernah di restoran, Bu. apa tuh? Ceritain dong. Ya, pelayanan untuk makannya, Bu. Luar biasa pelayanannya gitu ya. Jadi Ya, luar terkesan biasa. Abdul Aziz. Apa Ya, yang dari- luar biasanya apa? Dari pelayanan kasirnya, terus produknya, berikut sama makanannya, Bu. Semuanya Pokoknya ya- memuaskan ya. Ya, memuaskan lah gitu. Dengan harga yang mahal, tapi kalau memuaskan ya bagus, Bu. Gak apa-apa ya. Ada harga, ada rupa katanya bilang gitu ya. Benar, Tapi Bu. sebetulnya bisa aja kita akalin service excellent ini tidak perlu dengan modal yang besar, tapi bikin orang pengen balik lagi ya. Makasih ya. Yang tadi yang lagi sibuk apa mau cerita yang di tempat kerja tadi? Iya, Ibu, cerita Saputra apa? ya? Ya. Cerita service excellent saya ketika di Prima ngejaga toko. Ya. Ketika masuk pelanggan biasanya kita bukakan pintu, habis itu ucapkan selamat berbelanja. Selamat berbelanja. Salam Prima, selamat belanja, silakan ada yang bisa dibantu. Habis itu biasanya ada ini nggak, ada itu nggak, ntar kita tawarkan lagi. Oh ini Bu ada lagi promo, lagi hemat gitu. Lebih atau lebih hemat 3.000 atau sekian biasanya pelanggan itu tertarik gitu. Ini ada Luar Bu biasa ya. beromeganya Saya biasanya itu kerja di retail. Jadi emang di tempat kerjanya Saputra sudah sudah diajarkan untuk hal-hal seperti itu ya. Iya. Baik, terima kasih ya Saputra ya dan Aziz ya. Sama-sama, Ibu. Ibu Fitra, mohon maaf ini tetap di record atau enggak ya? Tetap ya, walaupun saya jadi host. Oh oke. Oke ya, jadi salah satu yang dirasakan teman-teman nih mahasiswa IDAPU untuk service excellent ternyata sudah disampaikan tadi ya, luar biasa. Jadi memang itu adalah bagian dari service excellent dan tempat kerjanya Saputra itu sudah menjalankannya. Bagus. Nah ini salah satu contoh pelayanan Prima yang sempat viral. Kita lihat sama-sama ya. Ini kejadian yang ada keluarganya meninggal.
Oke, dari video tadi yang bisa kita pelajari adalah, jadi ini ada seorang ibu naik kereta api. Nah, begitu naik kereta api, ada seorang kondektur. Ini mungkin ada sebagian orang yang sudah tahu ya tugas kondektur, tapi saya jelaskan lagi. Kondektur ini adalah pengatur perjalanan kereta api. Dan juga dia bertugas untuk melayani customer di atas kereta api. Jadi ditanya turunnya di mana, nanti diatur lain sebagainya. Nah, nama petugasnya adalah Iksan. Nah, Iksan ini tidak sengaja ketika mengontrol di beberapa gerbong, ada seorang ibu yang lagi nangis gitu kan, nangis terisak-isak. Iksan ini jadi terketuk hatinya, servis excellence-nya keluar dia. Kemudian dia tanya, ibu ada yang bisa kami bantu? Ternyata anaknya dari ibu ini meninggal dunia. Jadi dia ini lagi perjalanan untuk menuju rumah, mungkin beliau ini memang bekerja di luar kota ya, perjalanan menuju ke rumah karena anaknya meninggal. Dan dia tidak bisa menutupi rasa sedihnya sehingga dia menangis di kereta api, terlihat begitu bersedih sehingga Iksan ini menanyakan kepada ibunya, ibu mau pindah ke gerbong restorasi karena kan di kereta api ada restorasi ya, biar di sana ibu bisa lebih nyaman kalau mau nangis, karena kalau di kereta itu kan sepi ya, kalau kita nangis otomatis takut mengganggu customer lain atau bagaimana lah, tapi ibunya nggak mau. Akhirnya Iksan ini mendapatkan ide lagi untuk memberikan secangkir kopi gratis. Ini dikasih gratis loh. Mungkin ini yang bayar adalah Iksan sendiri, tapi ini adalah salah satu pelayanan prima bagaimana dengan tulus dia melayani customernya. Dia kasih kopi, semoga ibu menjadi tenang. Nah, si ibu ini juga merasa hatinya bahagia. Dia tidak akan pernah melupakan pengalaman ini, saya yakin ya. Pasti ini akan selalu dikenang sama dia bagaimana seorang Iksan ini memberikan empati yang luar biasa, service excellent yang luar biasa. Jadi service excellent itu kadang ya di luar ekspektasi kita gitu. Biasanya ada orang yang nangis, kita lewat-lewat aja gitu kan. Tapi sebagai petugas pelayanan kita harus punya jiwa empati. Oke, sebentar. Sebentar ya. Ke close. Ya, ini adalah contoh pelayanan prima ya. Oke, selanjutnya basic service excellence. Sebetulnya siapa sih customer kita? Customer kita itu adalah orang yang melakukan pembelian. Jadi ini basicnya nih, teman-teman harus paham. Tadi kan service excellence-nya udah tahu artinya apa. Basicnya customer itu adalah orang yang melakukan pembelian. Kalau konsumen itu belum tentu beli. Jadi datang lihat-lihat itu konsumen kita. Tapi kalau udah deal, udah transaksi, namanya customer. Ada lagi di atasnya loyal customer. Loyal customer adalah customer yang melakukan pembelian berulang. Jadi dia udah merasa puas, nggak mau ke lain hati. Itu adalah loyal customer. Kemudian kapan sih kita melakukan service excellent? Kita lakukan service excellent pada proses pelayanan. Jadi selama proses pelayanan itu service excellent harus tetap ada. Dari mulai datang, dikasih sambutan kan, selamat datang, mulai duduk, kemudian juga pada saat proses pelayanan atau transaksi barang dan jasa, pada saat terakhir juga sama, terima kasih Ibu, semoga berkenan, atau terima kasih Ibu, jangan lupa untuk kembali ke tempat kami, terima kasih sudah percaya dengan produk kami. Itu penutup atau closing dari service excellent. Jadi kapan sih Bu service excellent dilaksanakan? Ya sepanjang proses pelayanan produk dan jasa. Kemudian manfaatnya apa sih service excellent? Banyak banget manfaatnya ya. Tadi aja kalau dikasih pengennya sepatu 200.000 dapatnya 1 juta udah girang banget kan? Nah, customer juga sama. Manfaatnya adalah kita punya ciri khas yang jauh lebih daripada kompetitor kita. Kompetitor kita cuma ngasih servis standar, tapi kita punya service excellent. Nah, ini tentunya orang lama-lama akan beralih ke service excellent karena dia dapatnya lebih. Ya, kemudian yang kedua adalah dia punya loyal customer. Ya, karena service excellent-nya bagus, dia punya loyal customer. Loyal customer inilah yang akan membangun citra perusahaan Anda dan membangun branding usaha Anda dengan baik. Kemudian menghemat biaya promosi. Jadi ada promosi lewat mulut ke mulut. Atau misalnya sekarang orang kalau puas di tag kan, aduh saya seneng banget nih sama pelayanannya restoran ini. Kalau mau makan di sini aja, rekomen. Nah itu bisa menyebar kemana-mana, orang penasaran, viral. Nah ini adalah merupakan salah satu media promo yang paling hemat. Nggak usah capek-capek bikin iklan, tapi cukup dengan pelayanan terbaik, orang puas, orang nge-tag ke kita, itu udah menjadi bukti testimoni mereka kan ya.
Kemudian menaikkan omset penjualan. Tentunya ya, semakin kita melakukan servis yang baik, yang bagus untuk customer, tentunya banyak customer yang penasaran dan ingin mencoba atau menikmati pelayanan yang kita berikan. Nah, ada beberapa hal yang diharapkan sama customer. Nih kalau customer ini ketika membeli barang dan jasa, harapannya itu pertama, dia itu hanya berkomunikasi dengan satu orang. Jadi dia nggak mau ketika ngomong sama si A, terus si A ini melemparkan lagi kepada si B. Mungkin dia komplain mau servis handphone, Mbak ini servis HP gimana ya? Padahal dia adalah customer service. Karena dia tidak tahu, dia lempar. Ibu silakan ke sebelah sana. Nah, sebaiknya teman-teman kalau tidak tahu meminta waktu. Jadi mohon izin Ibu, saya ke belakang sebentar untuk menanyakan kepada yang lebih ahli. Jadi tunggu di situ ibunya, dan kita sebagai petugas pelayanan menanyakan kepada orang yang lebih paham bagaimana ini. Kecuali kalau sudah mentok banget, tidak mengerti, baru kita serahkan dan itu pun harus minta izin kepada customer kita. Ibu mohon izin, nanti akan dibantu oleh teman saya. Seperti itu. Ketika menelpon juga sama ya, ketika ada customer, kita lagi telepon, maka yang harus didahulukan adalah customer kita. Itu bisa memilih sih, ya, atau misalnya bisa teleponnya tunggu sebentar ada customer, atau misalnya yang lebih penting adalah telepon kita, boleh minta izin kepada customernya, mohon izin Ibu, saya selesaikan dulu telepon saya, baru nanti akan melayani Ibu. Seperti itu ya. Jadi customer ini pengen berhubungan hanya dengan satu orang aja, nggak mau dilempar-lempar. Yang kedua, respon cepat terhadap komplain. Jadi kalau ada komplain, pengennya cepat diatasi, ya nggak mau lama-lama. Ada komplain nih, ini kenapa ya kartu Telkomsel saya kok nggak bisa nggak bisa nyala, misalnya nggak bisa diisi kuota dan segala macam, sudah ngubungi customer service apa gitu. Tapi mereka hanya baik ibu, tapi tidak ada solusi. Ya lama-lama akan jengkel karena customer ini pengen cepat responnya terhadap komplain. Kemudian dihargai dan dihormati secara pribadi. Nah, menurut Maslow nih ada hierarkinya kan. Yang paling tinggi yang disukai manusia, diharapkan manusia adalah dihargai dan dihormati. Jadi kalau ketemu customer, kita sebagai tenaga pelayanan atau yang punya perusahaan ya, disampaikan kepada anak buah kita, kita tidak boleh membedakan customer dari apa yang kita lihat. Misalnya kita lihat orangnya pakai sendal jepit, pakai baju bolong-bolong gitu kan. Datanglah dia kan, mau beli ini sesuatu, karena teman-teman ngelihat, ih apaan ini, kemudian service excellence-nya jadi nggak ada. Tapi begitu lihat customer, bawa tas branded misalnya ya, pakai bajunya necis, cantik, ganteng, langsung service excellence-nya keluar semua. Itu tidak boleh. Karena semua customer itu ingin dihargai dan dihormati. Ya, walaupun sebetulnya walaupun seperti pengemis, penyapu jalan, itu semuanya mau dihormati dan dihargai, dan kita harus bisa menghormati semua orang, ya, karena hierarki tertinggi adalah merasa dihargai dan dihormati. Keempat, mudah mendapatkan informasi. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang menurut dia bingung, mau cari informasi kemana, dia dapat dengan mudah. Baik dalam bentuk signage, misalnya ada tulisan-tulisan, atau Anda bersifat terbuka ya. Nah, bersifat terbuka. Jadi sebagai petugas pelayanan, Anda itu harus melihat sekeliling. Ketika Anda menjadi entrepreneur, Anda juga harus bisa merespon pasar, kira-kira apa sih yang diinginkan atau informasi apa yang diinginkan oleh pasar atau customer Anda. Jadi harus bersifat terbuka, jangan takut akan komplain. Oke. Nah, kemudian gimana sih caranya menciptakan service excellent di perusahaan? Gimana ya caranya? Sebelum ke sini, saya ada sesuatu buat teman-teman ya. Sebentar. Oke, stop share dulu ya, sebentar. Kita share lagi. Tadi di dapur raya. Teman-teman, kita main tebak gambar ya. Ya, udah ketahuan ini yang atasnya ya. Oke, teman-teman, ini udah ketahuan nih. Siap aja, Bu. Ini binatang apa ya? Ya, Bu. Apa? Gambar. Binatang apa ini? Tolong. Belum muncul, Bu, gambarnya.
Belum, Bu, belum ada. Muncul ya? Gambarnya belum muncul. Oh, nggak muncul. Oh, kayaknya harus di-share 2 Muncul, kali Bu. ya. Oke. Kayaknya harus di-share 2 kali nih. Ada nggak? Ada nggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Oke. Ini binatang apa ya? Kucing. Kucing badan buaya. Kucing. Kucing badan buaya. Sapi. Ini apa ini? Sapi berbadan zebra. Sapi, Bu. Kucing. Bu Fitra tebak dong ini apa Bu Fitra? Sapi berbadan zebra. Kucing. Bukan, ini gorila. Ini apa? Ini apa? Beruang. Beruang, kita lihat ya. Naga. Hari Ya ini Allah. Terakhir, ini apa? Dinosaurus, Bu. Kucing. Ayam berbadan Ya, refresh sedikit ya, biar nggak tegang-tegang banget. Ini gimana? Terlihat nggak? terlihat, Bu. Sudah slide yang tadi ya? Sudah slide tadi ya? Ya, Bu. Ini sudah slide yang tadi ya? Oke, kita lanjut ya. Bagaimana sih cara menciptakan service excellent di perusahaan atau usaha yang kita miliki? Pertama itu harus mengubah pola pikir. Jadi change your mind. Ubah dulu pola pikir kita sebelum membuat usaha menjadi entrepreneur. Kita mikir dulu nih, visi kita bikin perusahaan ini apa? Misi kita bikin usaha ini apa? Nilai-nilainya apa? At least walaupun teman-teman cuma jualan hijab online atau jualan yang kecil-kecilan dulu, dari mulai dini visi, misi, nilai-nilai itu harus ditanamkan. Supaya apa? Supaya kita mencapai tujuan yang kita harapkan. Kita nih bikin usaha ini tujuannya apa? Goals-nya apa? Ya. Jadi bikin visi, misi, nilai-nilai sesuai dengan goals dan tujuan yang teman-teman inginkan ya. Terus visi itu apa, Bu Siska? Visi itu cita-cita kalian. Kalian mau apa? Mau terbayang untuk membuat bisnis apa? Membuat entrepreneur apa? Ya, kira-kira bisnis apa nih ya? Gitu. Jangan sampai ikut-ikutan, jangan sampai cuman apa pengen coba-coba aja, tapi bikin konsep dulu. Visinya apa? Cita-citanya apa? Misalnya cita-citanya mau bikin punya fashion store yang sendiri, misalnya di daerah mana di Jakarta, itu bisa menjadi visi. Misi adalah tahapan yang ditempuh agar cita-cita itu tercapai, namun harus sejalan dengan suara hati. Jadi tahapan-tahapan apa yang harus kita lakukan supaya cita-cita kita terwujud. Yang ketiga adalah nilai-nilai, sifat-sifat baik yang harus kita lakukan apa nih supaya cita-cita atau impian kita itu kesampaian. Contohnya, ini ada Afgan. Jadi Afgan ini adalah penjual bakso, ya ceritanya. Ini biar analogi buat teman-teman mahasiswa, biar tergambar gimana cara bikin visi, misi, dan nilai-nilai. Afgan ini penjual bakso dorong. Dia tuh punya 1 istri dan 1 anak. Dia punya visi nih, dia pengen punya restoran bakso yang gede, yang terkenal, yang laris di Jakarta, gitu ya. Dia punya harapan dan impian itu. Terus gimana ya caranya? Nah, ada misinya. Misi adalah tahapan-tahapan yang dilakukan. Oke, kalau gitu aku bikin kualitas baksoku, kualitas rasanya juara. Ya, misalnya dia ngasih dagingnya waktu awal-awal sedikit, sekarang dagingnya banyak, baksonya diisi juga daging, cacahan daging misalnya. Itu merupakan tahapan yang merubah kualitas atau misi dari si Afgan ini. Yang kedua adalah menambah jumlah gerobak. Nah, mungkin ketika ada uang lebih, dia bikin gerobak baru. Manfaatnya apa? Supaya income-nya bertambah, karena tujuannya ingin membuat restoran bakso yang besar. Ya. Kemudian ada nilai-nilai. Apa sih yang harus saya lakukan? Tadi kan produknya udah saya rubah. Rasanya lebih enak, gerobaknya jadi 2. Nilai-nilai yang dilakukan adalah jujur.
jujur nih ya, bukan bakso tikus, daging asli. Kemudian ramah, ketika ada customer yang datang, itu diajak ngobrol, nggak apa-apa, tapi seperlunya. Misalnya ibu dari mana, ibu rumahnya di mana, terus kasih senyuman. Nah, itu akan membuat mereka merasa nyaman. Kemudian bisa dipercaya, disiplin, misalnya disiplin dia buka jam 8 ya jam 8 udah buka. Kemudian dia buka dari Senin sampai Jumat ya Senin sampai Jumat dia buka terus. Enggak, Senin buka, Rabu tutup gitu kan, itu orang akan jadinya nggak percaya. Konsisten, rendah hati, dan mengolah finansialnya dengan baik. Jadi nilai-nilai yang dia lakukan nanti kalau dapat dari 2 gerobak, dia mau manage dengan baik keuangan itu. Nah, ini visi, misi, nilai-nilai ya. Jadi teman-teman semua, mulai dari sekarang, buatlah visi, misi, dan nilai-nilai teman-teman. Walaupun belum ajak, walaupun belum mantap visi, misi, nilai-nilai, nggak apa-apa teman-teman buat dulu. Kalau sudah punya usaha sendiri, sekarang mulai lagi membuat visi, misi, nilai-nilai supaya usaha teman-teman jauh lebih besar ke depannya ya. Yang berhak untuk menjadi orang sukses bukan hanya orang-orang yang terlihat sukses saat ini, tapi Anda juga punya kesempatan yang sama ya. Oke, selanjutnya, excellent is not a skill, is an attitude. Jadi, excellent itu bukan dari keahlian dia pinter teori, materi yang seabrek-abrek, bukan, tapi dari dalam dirinya juga. Ada attitude-nya, ya, dari dalam hatinya, ketulusan, bagaimana empati, itu memang harus diasah secara dalam. Tapi kalau teman-teman sudah paham ilmu service excellent, nanti ketika teman-teman membeli produk dan jasa, teman-teman akan jauh lebih sensitif, ya. Jadi kalau dulu dikacangin sama penjualnya biasa aja, dijutekin sama yang jualan barang tuh biasa aja. Tapi nanti kalau udah tahu ilmunya, begitu kita ke Alfamart, mbaknya jutek, langsung kita bilang, oh ini nggak ada service excellent-nya. Jadi kita lebih sensitif ya, lebih tahu yang mana ada service excellent, yang mana enggak. Oke, tadi kan udah basicnya. Kemudian mindset kita udah berubah nih, pola pikir kita udah berubah. Oke deh, nanti ke depan kalau bikin usaha itu harus ada harus ada visi, misi, dan nilai-nilai. Kemudian lanjutlah kita untuk action. Nah, kita bergerak nih. Apa dong Bu Siska yang harus kita lakukan supaya kita entrepreneur atau perusahaan kita punya service excellent? Yang pertama adalah greeting. Ya, ini adalah basic standar dari service excellent. Itu adalah senyum. Coba semuanya senyum. Bisa senyum nggak? Halo? Halo, bisa dong. Bisa dong, Bu. Coba semua senyum deh, malu-malu semua ya. Itu nggak boleh lebih panjang sebelah ya. Misalnya ada yang senyum di sini sebelah, itu kayak sinis. Jadi senyum itu harus simetris. Senyum. Yang susah senyum, latihan senyum ya. Itu pernah ada di negara Cina ya, karena mereka ini jadi orang Cina kan jago dagang ya, jago berjualan, tapi mereka belum memahami tentang pentingnya service excellent. Jadi mereka yang berjualan aja. Ketika mereka sudah paham, oh service excellent penting ya, ada training senyum. Nah, senyum aja sampai di training loh. Kalau orang Indonesia kan ramah tamah terkenalnya, udah pasti nggak usah trainingan. Tapi orang Cina tuh ada trainingnya untuk senyum. Jadi dia itu menggigit ini nih pulpen di tengah, digigit, terus senyum kita. Itu untuk latihan senyum dia. Kemudian ada kaca di depannya, kemudian dia berlatih untuk tersenyum gitu ya. Jadi kalau sekarang teman-teman kaku nih untuk tersenyum, mulai latihan tersenyum ya. Karena ya dalam Islam juga kan kita memang harus ramah, harus banyak senyum. Senyum adalah salah satu ibadah kita kan, paling sederhana. Kemudian sapa salam. Nah, sapa salam seperti biasa, ada customer, selamat datang Ibu, ada yang bisa kami bantu. Assalamualaikum Ibu, ada yang bisa kami bantu. Adalah bagian dari greeting. Iya, mikrofonnya bisa dimatikan tadi ya. Oke. Jadi greeting itu untuk service excellent pertama senyum, sapa, dan salam. Itu yang paling penting yang harus ada ketika Anda ingin membuat usaha atau bisnis yang di dalamnya ada service excellent. Kedua adalah penampilan. Nah, ini jangan lupa penampilan. Kalau misalnya Anda buka usaha dengan logo ada warna kuning, ya mungkin seragamnya ada kuning-kuningnya. Misalnya kayak saya punya usaha Ebi Chicken Pork namanya ya. Ebi Chicken Pork itu jadi usaha ayam ayam potong gitu deh, di Banjarmasin tuh ada. Jadi ayam silin.
ya, dipotong-potong kasih bumbu. Itu biasanya petugasnya kayak saya kasih celemek warnanya senada dengan warna logo saya. Karena logo saya warna kuning, jadi celemeknya warna kuning. Nah, itu bisa menunjang penampilan kita. Atau misalnya teman-teman bekerja kayak Saputra tadi, ya penampilan tuh harus diperhatikan juga. Penampilan nggak perlu mahal, yang penting rapi dan bersih. Kemudian fasilitas perlengkapan kerja itu juga harus diperhatikan ya. Ketika penampilan nih, ketika orang pertama kali berhadapan dengan kita, yang dilihat pertama itu ternyata penampilan kita. Jadi kalau ada orang baru ketemu nih, yang dilihat pertama kali adalah visualnya, penampilannya. Makanya banyak orang kadang tertipu dengan penampilan ya. Ada yang pakai jas keren, handphonenya iPhone 12, sekarang ada iPhone 13 ya. Bawa laptop yang keren gitu, jalannya tapi ternyata penipu ya. Makanya kenapa? Tapi yang dinilai dari awal, nilai hal yang awal kita nilai dari orang itu tetap penampilannya dulu. Makanya dari itu teman-teman semua dalam berpenampilan yang penting tidak mahal, hanya bersih dan rapi. Kalau mau kuliah bajunya disetrika, bajunya yang rapi. Yang perempuan jilbabnya senada warnanya, jangan kerudungnya oranye, bajunya hijau gitu ya. Jadi diusahakan untuk penampilan yang jauh lebih baik seperti itu. Kemudian vokal atau suara kita. Nah, vokal suara itu adalah urutan yang kedua dan yang terakhir adalah gerakan. Ini adalah etiket penampilan yang ketiga ya. Jadi pada saat service excellent, yang pertama harus diperlihatkan kepada customer adalah kehigienisan tempat kita, penampilan karyawan kita atau teman-teman yang mau berjualan atau berentrepreneur. Baru kemudian suara kita untuk meyakinkan mereka, dan yang terakhir adalah gerakan ya untuk meyakinkan. Bu, ini dagingnya benar-benar enak. Nah, ini adalah verbal ya. Jadi diyakinkan supaya ibunya itu nggak ragu lagi, oh ya benar ya, kalau beli daging di tempatnya Danu aja deh misalnya gitu. Oke, lanjut. Ada magic word. Magic word itu adalah kata-kata ajaib. Nah, ini yang harus teman-teman aplikasikan kepada customer. Pertama adalah tolong. Nah, mulai dari sekarang teman-teman harus mulai belajar ya, ketika meminta sesuatu kepada teman, itu jangan ambilin itu dong, itu jangan seperti itu, tapi sampaikan kalimat tolong. Saya minta tolong ya, tolong ambilkan pulpen di sana, soalnya saya nanggung nih masih di sini. Nah, kata tolong itu penting. Kemudian mohon maaf, kalau customernya komplain, kalimat pertama atau kata pertama yang diucapkan adalah maaf. Mohon maaf ibu lama mengganggu, lama menunggu kalau lama mengganggu. Mohon maaf ibu lama menunggu, atau misalnya mohon maaf ibu atas pelayanan yang tidak sesuai, mohon maaf ibu atas ketidaknyamanan. Nah, itu mohon maaf. Kemudian ada yang bisa dibantu, terima kasih itu penting. Jadi setelah closing pelayanannya, jangan lupa ucapan terima kasih, silahkan dan juga permisi. Jadi ini 5 beberapa kata ajaib untuk Anda. Kemudian ini ketika Anda berkomunikasi ya, berkomunikasi dengan customer Anda sebagai seorang entrepreneur, Anda harus ada di friend zone, jangan sampai di intimate zone. Ya. Jadi Anda harus punya jarak. Kalau sekarang karena corona jaraknya 2 meter. Ya, jadi ini adalah zona komunikasi kita. Next ya. Ekspresi kita. Nah, ini mata ketika bertemu dengan customer, ini matanya harus berbinar-binar, jangan mata sayu kayak ngantuk gitu ya. Jangan melotot gitu kan sama customer, nanti takut customernya. Ya, tapi harus berbinar-binar. Jadi mata ini seolah berbicara. Kemudian jika berbicara, pastikan mata tidak terpaku pada satu benda. Jadi ini ada customer, terus kitanya begini. Baik Ibu, silakan Ibu. Nah, kita terpaku pada satu benda, tapi kita harus ngelihat ibunya. Ngelihat ibu boleh di mata ketiga. Ini mata ketiga ya, maksudnya di sini, di tengah-tengah inilah, bukan mata ketiga lah, di tengah-tengah dilihat. Jadi kita juga melihatnya di sini ketika berbicara ya. Yang penting jangan menunduk lah, dilihat aja. Kemudian jika berbicara pastikan
mata tidak terpaku tadi sudah. Biasakan tersenyum. Nah, mulai sekarang biasakan tersenyum kalau mau punya service excellent. Service excellent bukan hanya ketika Anda menjual produk, barang, dan jasa, tapi service excellent sama teman misalnya ya, supaya teman-teman tuh lebih senang dekat dengan kita, ya kita harus ramah, kita harus sopan, kita harus rajin tersenyum. Tapi jangan senyum-senyum sendiri ya, Abdul Aziz ya. Nanti mamanya kaget loh. Abdul kenapa senyum-senyum sendiri? Murah senyum, Bu, kan ibadah. Oh iya, murah senyum ya. Jangan ragu berekspresi. Jadi kalau ibadah, ketemu customer, nanti jangan ragu buat berekspresi. Jangan malu-malu ya. Kita tunjukkan ekspresi yang terbaik atau pelayanan terbaik. Kemudian berikan respon anggukan. Kalau customer-nya komplain, kan biasanya orang marah tuh nyerocos ya. Orang marah tuh pasti pengen didengerin. Jangan dipotong. Biarkan dia selesai dulu sampai ngomong. Baru kita carikan solusi yang terbaik. Oke. Saya punya waktu sebentar lagi ya. Oke, buka lengan. Nah, ini untuk tangan nih. Buka lengan Anda. Jadi ketika berbicara dengan customer, ini tangan ini kebuka ya. Jangan gini. Kalau gini tuh menutup diri. Jadi agak terbuka. Bagaimana Ibu? Tangannya bisa di sini. Ini membuktikan bahwa Anda terbuka. Silakan Ibu dan Bapak mau bertanya apa, saya akan menjawab dan membantu Bapak dan Ibu. Ini adalah 7S. Ini pelayanan prima. Ada senyum, salam sapa, sopan santun, dan semangat dan siap melayani. Ini biasanya dilakukan oleh beberapa perusahaan besar supaya frontlinernya ingat bahwa ini adalah 7S untuk membangun jiwa pelayanan dalam diri kita, senyum, sapa salam, sopan santun, semangat, siap melayani. Nah, ini adalah 7S. Oke, personal hygiene. Anda juga jangan lupa ya untuk memperhatikan apa yang ada di dalam diri Anda. Jadi kalau mau perform, mau ketemu customer, menginformasikan kepada tenaga kerja Anda nanti ketika Anda punya perusahaan, punya entrepreneur, Anda harus perhatikan penampilan anggota, maksudnya harus memperhatikan penampilan dari karyawan-karyawan Anda. Pertama kulit itu ada kulit perempuan, ada kulit laki-laki. Kalau laki-laki itu jauh lebih kasar ya, perempuan jauh lebih lembut dan pori-porinya lebih kecil. Kulit minimal bersih, pakai air wudhu cukup ya, bersih laki-laki ya. Kemudian mata ketika akan bertemu dengan orang, mau ketemu dosen, mau bimbingan, nah jangan sampai ini ada cinta di sini ya, dibersihkan matanya, semua langsung ya. Kemudian kalau rambut enggak ya, insya Allah semua kan berjilbab pasti di sini kan ya, jilbab dirapihkan dengan jilbab yang rapi. Kalau menutupi dada, boleh disematkan sedikit pin di sini ya supaya tetap posnya tetap bagus gitu. Kemudian kuku jangan lupa ya. Jangan sampai kita lupa ada hitam-hitam di sini, itu untuk kebersihan. Kebayang kita jualan entrepreneur makanan gitu kan ya. Begitu kita menjual, tenaga pelayanan kita kukunya hitam-hitam. Otomatis nanti customer juga pasti ya Allah kok kayak gini gitu. Akan timbul rasa tidak percaya lagi nanti. Kemudian hidung, nah bulu hidung juga, yang bulu hidungnya panjang-panjang dipotong ya, kalau yang nggak ada ya nggak usah. Kemudian telinga, laki-laki biasanya yang paling krusial adalah di daerah telinga sampai ke leher. Ya karena biasanya produksi keringat mereka tuh jauh lebih banyak daripada perempuan. Jadi makanya kalau di daerah leher mungkin di baju ya sering banyak hitam-hitam itu ke meja. Itu dari produksi keringat yang terlalu banyak. Jadi laki-laki lebih fokus di sini. Kalau laki-laki kan nggak ketutupan ya, jadi orang bisa fokus ke sini, harus dibersihkan. Mulut dan gigi juga jangan lupa, habis makan nasi goreng ada cabenya gitu kan, mau ketemu klien, mau ketemu customer, ada cabai di giginya. Jadi harus diperhatikan juga personal hygiene itu demi branding perusahaan Anda. Oke, terus kalau ada komplain gimana nih Bu Siska? Komplain ini kan terjadi kalau dia ngerasa nggak puas ya. Ada 3 nih tipe orang yang komplain. Pertama, ketika dia merasa nggak puas, ya dia nggak ngapa-ngapain, tapi ngebatin aja. Kok kayak gini gitu. Yang kedua, dia akan bertindak spontan menegur. Jadi kalau misalnya saya ngalamin pelayanan yang kurang baik, terus saya langsung bilang, Mbak, mukanya jangan kayak gitu Mbak, kok jutek banget, kayak saya nggak beli aja. Atau misalnya, Mbak kok ini nggak bersih ya? Nah, tipe kedua adalah ketika dia merasakan ketidaknyamanan, dia langsung menegur.
Bisa terjadi pembelian, bisa enggak. Mungkin kalau dia udah kecewa banget, udah saya nggak jadi aja deh. Nah, bisa kayak gitu ya. Dan bisa jadi tipe kedua ini akan menyampaikan kepada orang lain. Dia ketemu sama saudaranya, dia bilang, jangan makan di situ, udah nggak enak. Nah, itu yang bahaya ya. Word of mouth. Jadi kata dari mulut ke mulut itu yang berbahaya. Gibah itu ya, berbahaya dari satu orang ke satu orang ke satu orang, nanti semua orang tahu, akhirnya branding perusahaan Anda akan turun. Yang ketiga adalah bersikap keras. Ada juga customer yang bersikap keras. Jadi begitu dia tidak nyaman, langsung dia tulis di media sosial. Sekarang udah gampang kita ya, tapi harus berhati-hati. Kalau tidak sesuai, kita yang akan kena sanksi Undang-Undang ITE. Ini adalah salah satu contoh dari orang yang akhirnya komplain di media sosial Facebook. Ya, di sini dia bilang, kenapa sih kok nggak sesuai, padahal iuran tiap bulan selalu bayar full, kalau telat sedikit kena denda katanya. Dia menyampaikan hal ini, dan ini hal yang sangat krusial atau membahayakan bagi perusahaan yang kita punya. Karena jangkauan dari media sosial ini tidak terbatas. Semua orang bisa baca. Bisa jadi customer yang baru mau mencoba, ketika membaca ini dia mengurungkan niatnya untuk membeli. Itu kan mengerikan ya. Itu bisa mengakibatkan perusahaan atau omset Anda itu menurun. Jadi Anda usahakan jangan sampai ada customer yang melakukan seperti ini. Ketika ada customer yang melakukan seperti ini, Anda harus respon cepat. Ya, jangan sampai tersebar kemana-mana. Karena ini akan menghancurkan perusahaan Anda dengan cepat. Oke, kemudian selanjutnya nih, MC saya masih punya waktu berapa menit ya? Nggak apa-apa Ibu, dilanjut aja. Oh, nggak apa-apa ya. Oke, kita agak cepat sedikit aja ya. Nah, bila customer komplain, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita ngertiin dulu pokok masalahnya dia ini apa. Apa sih yang dia komplainin ya? Jadi tadi saya bilang, kalau ada customer komplain, jangan memotong, gitu. Karena Anda merasa sudah tahu tujuannya, langsung bilang, nggak kayak gitu, Bu. Jangan. Biarkan dia mengeluarkan semua, baru Anda paham, oh iya, masalahnya ini. Kedua adalah berempati terhadap perasaan pelanggan dan mampu melihat permasalahan dari sudut pandang pelanggan. Jadi kita harus ada rasa empatinya. Misalnya dia ketinggalan kereta, tapi dia yang salah. Karena sebelum jam boardingnya udah habis, dia baru datang gitu kan. Dan dia marah-marah, itu kan kereta masih ada, masa saya nggak boleh masuk? Sementara aturan dari PT Kereta Api Indonesia, kalau sudah boarding, jam boarding selesai, ya nggak boleh masuk, atau masih naik pesawat misalnya kan. Marah-marah, karena dia merasa egonya tinggi nih, si customer ini, ya dia emosi aja gitu, marah-marah aja, meluapkan semua yang ada di hatinya. Nah, kita berikan empati. Baik Ibu, Bapak, atau sesuai dengan peraturan dari kantor seperti ini. Mungkin untuk lain kali Ibu dan Bapak bisa lebih awal untuk datang ke tempat kami misalnya. Ketiga adalah mengerti bagaimana menyiasati permintaan pelanggan. Jadi kita harus paham dulu ya, semakin banyak komplain di awal-awal sebetulnya akan bermanfaat untuk perusahaan kita, karena akhirnya kita akan tahu solusi yang terbaik untuk memfollow up si customer yang komplain. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nih udah punya beberapa komplain dari customer, pertama jangan lupa di follow up. Yang kedua adalah teman-teman catat, ya. Teman-teman udah punya perusahaan nih ya, punya usaha lah. Ada yang komplain misalnya, Mbak, jilbabnya kok pinggirannya nggak lurus. Nah, teman-teman catat tuh, ada customer yang komplain jilbabnya nggak simetris. Mbak, warnanya kok beda ya sama yang di foto. Oh, warnanya beda gitu. Dicatat semua, tiap bulan dicatat. Kemudian per 3 bulan teman-teman kasih trending. Kira-kira komplain mana yang nomor 1 yang paling banyak disampaikan oleh customer. Yang nomor 2 mana, nomor 3 mana. Sehingga teman-teman bisa memperbaiki, tahu oh ini yang paling banyak jadi masalah di usaha kita nih. Kita harus mulai meminimalisir ini supaya customer nggak komplain lagi. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketika kita punya customer service, tenaga pelayanan atau kita sendiri, jangan lupa untuk melakukan refreshment. Refreshment itu dengan melakukan webinar seperti ini. Ya, webinar atau training secara tatap muka langsung, bagaimana membangkitkan jiwa entrepreneurship kembali, membangkitkan jiwa service excellent yang ada di dalam diri kita. Oke, ini materi terakhir ya, komunikasi ya. Jadi komunikasi untuk teman-teman seperti yang Bapak tadi Rofik Lubis bilang ya, kalau
Bisa juga kita belajar public speaking. Saya juga ada training public speaking buat teman-teman semua. Itu training public speaking mengungkap lebih dalam ya, dan sangat ada keterkaitan sekali dengan entrepreneur, karena seorang entrepreneur ini harus mampu menyampaikan produk dan jasanya dengan baik kepada customer supaya customer tertarik, ya kan ya. Kalau dia punya produk, barang, jasa yang bagus tapi dia nggak bisa ngomong menyampaikan bahwa ini manfaatnya bagus bla 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 bla, maka produk itu akan dianggap biasa. Tapi barang atau produk jasa yang biasa dengan penyampaian yang luar biasa tapi dengan hasil yang maksimal ya, tentu akan menarik perhatian dari customer untuk membeli produk tersebut ya. Jadi itu kalau butuh training public speaking, di saya juga ada public speaking untuk entrepreneur. Kalau ini lebih ke service excellence ya. Nah, ini public speaking atau komunikasi yang kita lakukan pada saat kita melakukan atau menjadi entrepreneur adalah hindari suara yang seolah-olah menekan. Jadi kalau misalnya ngomong sama customer, jangan pakai nada yang tinggi, jangan pakai rendah banget, karena customer akan tidak mendengar apa informasi dari Anda. Kemudian ketika Anda menyebutkan customer Anda, hindari kata kamu, atau ya kamu maunya apa, misalnya tidak boleh seperti itu, tapi menggunakan Anda, Bapak, atau Ibu. Bahkan di bank sudah ada standarisasi, mau teman-teman usianya belasan tahun ketika masuk bank pasti dipanggilnya Bapak, pasti dipanggilnya Ibu, karena itu sudah standarisasi dari perusahaan. Perempuan Ibu, laki-laki Bapak ya. Kadang mungkin ada yang manggil Mas, Mbak gitu. Kalau masih muda gini kan masuk ke ini petugas pelayanan tiba-tiba dipanggil Ibu kan ngerasa gimana gitu ya. Padahal sebenarnya itu adalah standar dari perusahaan tersebut. Kedua, fokus pada solusi bukan pada masalah. Jadi kalau misalnya ada kasus seperti ini, tiketnya ini habis, kita nggak usah bilang kita kehabisan tiket Bu misalnya. Jangan, tapi bilang saya ke loket sebentar ya Pak, saya ambil tiket tambahan. Jadi jangan sampai mengungkapkan kalimat-kalimat negatif pada customer ya, supaya komunikasi kita efektif. Yang ketiga adalah ganti kata tidak bisa menjadi bisa. Nah, misalnya ada customer ngeyel nih, pokoknya saya mau ini dibenerin sekarang. Terus kita jawab tidak bisa. Nah, langsung pasti hati customer itu akan merasa kecewa dan loh, kok nggak bisa. Kita bisa mengubah kalimatnya menjadi kita bisa melakukannya minggu depan ya Pak. Padahal sebenarnya intinya sama aja. Tapi kita mengubah kalimat itu menjadi kalimat yang lebih efektif. Daripada kita langsung membuat kalimat negatif, nggak bisa Pak. Tapi kita pakai kalimat yang positif, sebetulnya intinya sama. Baik Bapak, kita akan melakukannya minggu depan ya Pak. Nah, itu akan jauh lebih membuat customer kita juga merasa lebih tenang. Kemudian mengambil tanggung jawab, jangan menyalahkan sebagai ganti dari ini bukan kesalahan saya, tapi diganti ini yang dapat saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kalau misalnya ada komplain yang terus-terusan komplainnya, bapaknya nggak mau dikasih tahu juga tetap ngeyel gitu kan. Jangan bilang ini bukan kesalahan saya Pak, tapi sampaikan ini yang dapat saya lakukan Pak untuk menyelesaikan masalah ini, seperti itu ya. Oke, sedikit lagi ya. Yang kelima, katakan yang Anda inginkan. Jadi kalau misalnya ada customer ngomongnya cepat banget, Mbak ini gimana sih Mbak pelayanannya, gitu kan. Jangan bilang, Bu ngomongnya kecepatan. Jangan bilang kayak gitu, tapi berbicaralah dengan hati-hati atau Ibu mohon maaf bisa diulangi. Nah, itu kan lebih enak ke customer. Yang keenam adalah fokus ke depan bukan ke masa lalu ya. Jadi fokuslah ke depan. Misalnya customer kita udah kita kasih tahu nih, dia udah datang minggu yang lalu, kita bilang, Pak, bawa KTP ya Pak. Ternyata minggu ini datang nggak bawa lagi KTP-nya. Nah itu jangan langsung bilang, Pak kan saya sudah bilang bawa KTP. Jangan kayak gitu ya. Tapi komunikasi yang efektif adalah, baik Bapak, nanti kalau bisa Bapak bawa KTP terus ya, supaya dia nggak lupa. Yang terakhir adalah bagi informasi, daripada berdebat atau menuduh. Ya, misalnya ada customer yang benar-benar menuduh, Mbak ini nih yang nggak benar nih kerjanya nih, informasi yang didapatnya salah dan lain sebagainya. Jangan bilang, bukan saya yang salah Pak, tapi Anda yang salah Pak. Nah itu jangan sampai. Petugas pelayanan tidak boleh mengungkapkan hal tersebut, tapi bisa mengganti kalimatnya menjadi saya melihat Anda seperti ini Pak. Seperti itu ya. Oke, kayaknya waktu saya habis ya. Terima kasih banyak. Sudah menyimak, saya serahkan kepada MC ya.
Baik, terima kasih kepada Ibu Siska Deviana atas penyampaiannya pada pagi hari ini. Materinya sangat keren, Masya Allah ya. Ini sangat bermanfaat bagi kita nih, apalagi mahasiswa-mahasiswa entrepreneur. Ini berguna banget ya, apalagi di komunikasi bisnis. Baik, kesimpulan dari materi ini yaitu Service excellent adalah menciptakan pelayanan di atas ekspektasi pelanggan yang membuat pelanggan jatuh hati sama pelayanan bisnis yang kita punya. Nah, kita melakukan service excellent ini selama pelayanan itu berlangsung. Manfaat yang kita punya itu adalah kita punya ciri khas yang jauh lebih daripada kompetitor itu. Terus kita juga bisa menghasilkan loyal customer, yaitu pembeli yang berkelanjutan beli ke kita menggunakan pelayanan kita, yang menghasilkan yang akan meminimalisir pengeluaran promosi atau iklan kita. Akhirnya kita bisa promosi lewat dari mulut ke mulut gitu ya Bu tadi. Nah, intinya kita ini harus mulai berpikir positif dan mau belajar. Kita harus punya mindset, tujuan dan visi misi harus ada ya dalam sebuah bisnis. Dan tak lupa menerapkan pelayanan service excellent, yaitu dengan 7S, yakni senyum, sapa, salam, semangat, sebentar. Oke. Ya, ini dengan senyum, salam, sapa, sopan santun, semangat, siap melayani. Baik, kita berlanjut ke sesi pertanyaan. Bagi mahasiswa yang ingin bertanya, silahkan isi di room chat. Kita akan pilih 3 pertanyaan terbaik. Sekaligus 3 penanya tersebut akan mendapatkan door prize dari panitia. Sudah banyak pertanyaan, mungkin bisa dibacakan oleh moderator. Baik, pertanyaan pertama akan saya bacakan dari mahasiswa UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Yang pertama yaitu, bagaimana tips menangkap peluang usaha yang baik bagi anak-anak yang merantau? Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Ini langsung dijawab ya, satu pertanyaan langsung dijawab ya? Iya. Oke. Dari siapa pertanyaannya? Dari mahasiswa UNJ, Ibu. Dari siapa namanya? Mahasiswa UNJ? Iya. Ada 2, kayaknya pertanyaan itu ada 2 ya? Satu-satu dulu atau langsung dua-duanya aja, Bu? Boleh dua-duanya nggak apa-apa. Kalau berkesinambungan nggak apa-apa. Satu lagi apa? Oke, jadi yang kedua ini ada apa saja yang mesti dipersiapkan untuk memulai bisnis, serta pertimbangan apa saja agar bisnis berjalan sesuai rencana. Dari M. Muhammad Arsah, mahasiswa UNJ. Berarti bukan di Daku ya? Bukan, Ibu. Wih, luar biasa ya. Muhammad Arsya ya? Kita buka di ini. Kita buka ya? untuk umum. Iya, Bu. Buka untuk umum juga nih. Ini saya pakai 2 ya, maaf suaranya yang mana yang keluar. Oke. Mas Arsyahnya mana ya? Mas Arsyah kan namanya ya? Iya, Iya, Bu. tolong di on cam ya. Ya, Kak biar Arsa. kita ngobrol biar enak ya. Baik, saya jawab pertanyaannya ya. Tips menangkap peluang bagi anak yang merantau. Nih, kita merantau nih ya. Merantaunya dari mana dulu? Dari kota mana, Mas Arsyah? Saya dari izin Bu, suaranya masuk Bu. Ya. Dari mana ya masuk suaranya, Mas? Asal dari mana? Saya sebenarnya dari Sabah Bu, Malaysia. Sekarang saya kuliah di Jakarta. Oke. Jadi gimana nih menangkap peluang orang yang merantau? Caranya adalah jual produk yang ada di kampung halamannya Mas Arsyah, yang tidak ada di Indonesia. Dari mana tadi, Malaysia ya? Iya Bu, Sabah Malaysia Bu. Nah, Sabah, apa? Sabah. Sabah. Oke. Jadi Mas Arsyah ini jual produk-produk yang ada di sana yang nggak ada di sini. Jadi cari peluangnya seperti itu, jangan jual yang sudah ada. Jadi misalnya di Malaysia apa nih yang kira-kira nggak ada di Indonesia? Misalnya kainnya banyak ya? Assalamualaikum, Bu. Ya, kan disesuaikan dengan passionnya Mas Arsyah. Sukanya apa?
sukanya di bidang apa, nah disesuaikan ya dengan bisnis yang akan Mas Arsyah jalankan. Kemudian persiapan dan pertimbangan apa yang harus dilakukan ketika memulai suatu bisnis. Tadi sudah saya jabarkan ya, yang harus kita persiapkan adalah pola pikir kita, mindset kita harus dirubah. Jadi Mas Arsyah ini bikin kertas, bukan, maksudnya tulis di dalam kertas, visi, misi, nilai-nilainya apa, tujuannya apa sih, cita-citanya apa sih Mas Arsyah buat perusahaan ini, buat usaha ini, jualan produk ini, tujuannya apa? Misalnya tujuannya, saya pengen bikin store kain songket khas Malaysia terbesar di Jakarta, misalnya kayak gitu. Nggak apa-apa kita tulis aja impian cita-cita kita. Misinya apa? Oh, oke, saya harus pilih kain Malaysia yang kain tenun Malaysia yang terbaik di sana, misalnya, yang disesuaikan dengan modal dan juga apa yang ingin kita jual. Kemudian nilai-nilainya apa? Oh iya, nanti kalau dia beli kain Malaysia dari saya kasih kartu ucapan terima kasih, dibungkusnya pakai dengan kemasan yang bagus, yang bikin orang jadi tertarik untuk membeli. Jadi kayak gitu ya Mas Arsyah ya. Kalau mau memulai bisnis itu yang pertama tadi visi misi nilai-nilainya dibuat di dalam kertas ya. Jangan di ngawang-ngawang, bikin dalam kertas. Kalau perlu di print, ditempel di tembok supaya Mas Arsyah ingat tujuan dari Mas Arsyah untuk memulai bisnis ini apa, goals-nya apa. Kemudian tips menangkap peluang, coba cari deh produk yang nggak ada di Indonesia, tapi ada di Malaysia. Kira-kira apa? Modalnya gimana Bu? Lumayan gitu kan ya. Cari modal yang sesuai dengan budgetnya Mas Arsyah. Pasti ada ya. Apa aja lah yang dijual di kampus misalnya. Kira-kira apa ya yang anak-anak kampus suka gitu. Biasanya kan mereka seneng jajan ya, perintil-perintilan gitu, misalnya buat cewek apa. Nggak ada masalah Mas Arsyah. Jangan malu dan jangan ragu. Dan yang terakhir yang paling penting adalah mulai action ya. Mulai action. Kalau kita punya perencanaan matang nggak action nggak jadi-jadi ya. Jadi yang paling penting adalah action. Jalan dulu. Kalau kedepannya terkena hambatan atau apa, bangkit lagi, gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Oke Mas Arsyah ya, semangat ya. Baik Bu, makasih banyak Ibu. Sama-sama. Silakan moderator. Baik, terima kasih Ibu. Kita berlanjut ke pertanyaan kedua, yaitu dari Lilis Hamani, mahasiswa Institut Darul Quran. Pertanyaannya yaitu, pendekatan seperti apa yang diperlukan dalam mengidentifikasi dan memahami unsur-unsur kualitas pelayanan prima, dan bagaimana strategi mengembangkan pelayanan prima dalam pelayanan publik? Pelan-pelan Mbak. Yang pertama apa? Lagi ya, Bu, ya? Pendekatan. Jadi pendekatan seperti apa yang diperlukan dalam mengidentifikasi dan memahami unsur-unsur kualitas pelayanan prima? Ya. Lalu bagaimana strategi mengembangkan pelayanan prima dalam pelayanan publik? Yang anak Erma gimana Pak? Oke. Dari siapa ini? Dari Lilis Hamani, Ibu. Oke, Lilis, mana orangnya? Luar biasa pertanyaannya ya. Lilis, mohon di-on-kan kameranya. Oke, Lilis Harmani. Oke. Lilis mahasiswa IDAKU ya? Iya, Bu. Jurusan apa? Manajemen Bisnis Syariah. Oke, manajemen bisnis syariah. Luar biasa pertanyaannya. Yang pertama adalah bagaimana pendekatan dan bagaimana mengidentifikasi hal tersebut ya, service excellent. Caranya adalah pertama balik lagi terhadap 4 konsep yang tadi Lilis. Jadi Lilis harus paham dulu basically dari service excellent itu apa. Baru nanti bisa kita identifikasi. Kalau misalnya Lilis mau bangun satu usaha dan Lilis ingin mengidentifikasi kira-kira service excellent apa nih yang cocok di usaha saya, boleh untuk melihat contoh yang sudah ada ya. Rajin-rajin lihat YouTube tentang service excellent, tentang konten-konten service excellent. Contoh-contoh service excellent itu sangat banyak sekali di YouTube yang bisa kita sadur, kita ATM, amati, tiru, modifikasi untuk dipaskan dengan usaha yang akan kita lakukan ya. Jadi pendekatan atau identifikasi apa yang pas untuk perusahaan atau usaha apa yang kita jalankan, banyak belajar, banyak melihat contoh-contoh yang sudah ada. Kemudian strategi apa untuk mengembangkan
pelayanan prima dalam pelayanan publik. Pelayanan publik di sini maksudnya seperti apa, Lilis? Misalnya seperti kayak di rumah sakit gitu. Oh iya, bagaimana mengembangkan pelayanan prima gitu ya, pelayanan publik ya. Pelayanan publik itu sangat membutuhkan service excellence, sangat membutuhkan. Karena yang dijual betul-betul jasa. Contohnya tadi adalah kesehatan. Kesehatan adalah bagian di dalamnya ada service excellence. Service excellence dari mulai pasien itu datang, mengobati luka pasien. Kalau ngobatin luka kan nggak cuma ngasih betadin ibaratnya kan ya. Tapi ditanya ibu kenapa? Ibu berdarahnya kenapa? Ibu lukanya kenapa? Ibu sakit tidak ibu? Ibu mohon sabar sebentar ibu ya. Atau ditanya ibu dari mana? Nggak apa-apa bu. Sakit seperti ini nanti juga nggak lama lukanya kering. Nah itu merupakan bagian dari service excellence. Dan service excellence ini sangat dibutuhkan sekali untuk pelayanan publik. Semua orang butuh service excellence. Gitu Lilis ya, cukup? Ya, kembali ke moderator. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Dewi Wulandari, bagaimana cara menciptakan service excellent dari produk yang belum terkenal dan masih diproduksi sendiri dan belum ada fasilitas toko, karyawan, dan lain-lain? Oke, dari siapa? Dari Dewi Wulandari, Bu. Dewi Wulandari ya. Oke, Dewi, halo. Kak Dewi, mohon di-on-kan kameranya. Itu maaf Bu, tadi typo, harusnya gini pertanyaannya. Bisakah kita menciptakan service excellent dari produk yang belum terkenal dan masih diproduksi sendiri, dan kita juga belum punya fasilitas seperti karyawan, toko, dan lain sebagainya, seperti halnya toko-toko lain seperti itu Bu. Bagus, mantap pertanyaannya ya. Bisa nggak sih kita menciptakan? Bisa banget. Jualannya online? Iya, online terus apa? Ya, banyak sih Bu. Ya. Saya itu ada materi mengenai service excellent tanpa tatap muka. Ada lagi materinya beda. Jadi kita bisa nggak sih Bu service excellent, tapi kita nggak punya modal, nggak punya tempat, cuman bermodalkan online. Bisa banget. Ya, cara-caranya ada di sana. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita men-treatment si customer itu dengan selalu memberikan informasi. Misalnya dia nanya sama Dewi ya, Dewi misalnya jualan apa? Face meet Bu. Apa? Face meet sama produk Face meet ya. Face meet itu skincare kan? Jualan skincare misalnya. Terus setelah Dewi jual produknya, kemudian Dewi menyampaikan kepada ibunya mungkin ada keterlambatan. Nah, Dewi komunikasi sama ibunya via WA. Mohon maaf Ibu ada keterlambatan. Atau misalnya setelah barang diterima, Ibu bagaimana setelah penggunaan face mist dari saya? Oh iya enak banget nih Mbak. Itu bagian dari service excellent. Atau misalnya ketika ketika Dewi ini mengirimkan produk, kasih thanks card. Sekarang kan ada ya kartu ucapan makasih tuh. Itu boleh diselipkan di dalamnya. Atau misalnya kalau ada keuntungan lebih sedikit, dikasih strap masker. Misalnya pembelian 2 produk dapat masker, dapat strap masker, itu adalah bagian dari service excellence. Terus kalau misalnya ada keluhan, ada komplain, karena Dewi nanya kan tadi, Ibu bagaimana Bu setelah penggunaan dari face mist selama 2 minggu setelah menggunakan produk saya? Oh Mbak Dewi ini kok jadi jerawatan gini. Oh baik Ibu, apa dicari solusinya bagaimana supaya produknya tetap baik. Mungkin Dewi bisa bilang, oh Ibu penggunaan Ibu yang salah. Harusnya face mist digunakan sebelum memakai alas bedak, jangan sesudah alas bedak. Misalnya seperti itu ya Dewi ya. Paham ya? Jadi bisa nggak Bu, kita nggak punya karyawan, nggak punya apa online? Bisa banget. Ya, bisa banget. Itu semua bisa kita lakukan. Oke, terima kasih Dewi ya. Masih banyak pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu. Itu kita sudah pilih 3 pertanyaan terbaik. Oh, oke. Oke, baik. Sesi tanya jawab kita sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Diingatkan kembali bahwa link pendaftaran dan link angket kepuasan sudah panitia siapkan di room chat. Dimohon kepada seluruh partisipan untuk mengisi ya, karena itu merupakan syarat mendapatkan sertifikat.
Baik, selanjutnya akan saya kembalikan kepada MC, kepada Kak Zaki, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nadira Walia Putri yang telah memandu acara inti pada kegiatan webinar untuk hari ini. Acara selanjutnya yakni doa yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Royadi. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا جل جلال الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي على كل الصحابة ورسوله أجمعين آمين 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 لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تغنينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخير في الحياة والممات إنه سميع قريب مجيب دعوات ويقضي الحاجات اللهم إنا نسألك الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وصحة في البدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسال والبخل والحرم وعذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة يستجاب لها اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل اللهم إني أعوذ بك من كرة الأخلاق والعمل والأهواء ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولكافة المسلمين أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita telah sampai di penghujung acara, yakni penutup. Marilah kita tutup webinar pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dihimbau kepada seluruh peserta webinar untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan mengadakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Foto bareng lagi. Oke. Dimulai dari hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Terima kasih untuk semuanya, baik kepada seluruh Pak, fotonya diupload, Pak. webinar pada hari ini. Saya Zaki Rustiana Rahman. Mohon untuk undur diri. Terima kasih atas partisipasinya pada webinar hari ini. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada sponsor kami, yaitu One Big Coffee dan JBN dan Bisnis Nusantara sebagai sponsor yang sudah mendukung kami dalam acara ini. Dan saya pribadi mengucapkan sampai berjumpa di acara webinar selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum. Yang pertanyaannya belum terjawab mungkin bisa dikasih sosmednya Bu Siska. Menambahkan sedikit, silakan Ya, yang mau bertanya. boleh silakan. Ya, untuk pertanyaan tadi yang belum terjawab, bisa langsung kontak Bu Siska di sosmednya ya, Ibu Siska. Instagramnya apa akunnya Bu Siska? Nama akunnya Ibu.
Siska_Deviana. Siska_Deviana. Ada langsung juga Kata Rati juga ada. Yang apa untuk trainingnya itu training Kata Rati kalau nggak salah. Siap, makasih Bu Siska, makasih Ya, semuanya. makasih banyak Ibu Fitra, Pak Rofik ya. Sama-sama. Izin ya. I want you out in the pouring rain. I want you down on your knees, praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so please hold me up, tie me down, 'cause I never wanna leave your side. I swear to never let you down, and it's been eating. Ibu. Maaf.